Kalau ada orang tidak mengakui nasabnya Alawi, Ba'alawi adalah nasabnya yang menyambung dengan Nabi SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia runtuh. Well, ini logikanya udah kayak anak kos yang bilang kalau lo nggak ngaku gua anak juragan kos, berarti semua kamar di sini ilegal. Lah bang, lu siapa? Satpam kagak, admin grup WA aja nggak aktif. Ini bukan KUA, bukan juga Mahkamah Konstitusi. Ini cuma urusan ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi gayanya kayak anak warnet yang kalau kalah main terus teriak, gue cabut kabelnya nih, biar semua ikut kalah. Ilmu yang tersebar di seluruh kiai-kiai yang ada di Jawa ini, bahkan di Nusantara runtuh. Jadi ilmunya palsu semua. Well, itu dobolan. Kalau dibawa ke warung kopi bisa bikin ulekan sambil dilemparin ke jidat. Jadi, ribuan kiai yang ngaji dari kitab kuning sampai kitab keramat, dari pesantren pegunungan sampai pesisir, semuanya cuma pelengkap penderita kamu yang ngaku-ngaku cucu. Berarti logikanya gini, kalau gue hoax, semua ilmu ikut hoax. Kalau gue bohong, semua orang harus jadi bohong juga, biar rame. Well, itu bukan argumen. Itu sindrom narsis logika gonjang-ganjing awang-awang horeg. Lo pikir kalau pusat dunianya goyang seluruh semesta ambruk? Padahal yang ambruk cuma ego lo yang gak kuat diuji DNA. Kenapa? Karena yang membawa ilmu-ilmu para kiai-kiai yang ada di Nusantara ini adalah ilmu Ba'alawi. Oke, misal benar yang pertama kali bawa ilmu ke Nusantara itu orang Ba'alawi. Terus kenapa? Emangnya kalau nasi goreng hotel bintang 5 diantar sama kurir GoFood yang gak bisa masak, rasanya jadi gak enak? Ya kalau lezat mah lezat aja, well. Atau gini deh, kalau tukang pos abal-abal nganterin surat cinta dan ternyata suratnya beneran dari pacar kita, ya suratnya tetap asli, well. Meskipun yang nganterin pakai seragam orangnya campur ijo pupus. Yang penting itu isinya, bukan siapa yang nganterin. Tapi logikamu gini, karena ilmu yang dibawa itu benar, berarti orang yang bawa pasti orang hebat. Lah, kadang maling juga bisa bawa Al-Quran kok pas ketangkep. Tapi kan bukan berarti dia wali. Itu kayak kamu ngaku-ngaku saudara Imam Syafi'i, terus berharap bisa kodifikasi hukum langsung dari Al-Quran. Well, Imam Syafi'i nemuin usul fikih. Lo mah baru nemuin asal ngeles. Kalau Ba'alawinya tidak dianggap, kan runtuh semuanya. Berarti pembawa ilmunya tidak bisa dipercaya. Wah, ini logikanya makin ngawur. Kalau tukang masak semur jengkol bohong soal umur, berarti semurnya juga penipu. Well, semur jengkol mah tetap enak dan jengkolnya nggak langsung otomatis jadi donat, meskipun tukang masaknya suka nambah umur di biodata. Betul nggak? Kalau pembawa ilmunya dusta, tidak dipercaya, berarti ilmunya juga tidak dipercaya. Berarti kamu tuh nyampur antara pembawa dan isi. Kayak ngira buku jadi haram cuma karena yang nganterin kurirnya bukan muslim. Itu bukan logika, itu ngambek. Jadi kalau yang ngasih ilmu punya riwayat nasab yang diragukan, otomatis ilmunya salah. Lah, ya enggak lah. Bisa jadi Ba'alawi yang dulu bawa ilmu juga korban dari pemalsuan sejarah secara sepihak, well. Lo lupa, ilmu itu punya jalur sendiri. Kalau kamu nemu Quran di jalan, nggak peduli siapa yang naro, isinya tetap wahyu. Tapi lo malah sibuk ngecek KTP yang naro duluan. Well, ilmu nggak butuh nasab, dia butuh akal. Dan dari cara lo ngomong, kayaknya yang runtuh bukan ilmunya,
tapi logikamu sendiri. Oh iya, well, yang katanya pembawa ilmu pertama di Nusantara itu Ba'alawi. Aduh, well, itu bukan sejarah, itu sigaret kretek yang gak pakai filter. Coba deh buka buku sejarah beneran, jangan buku tamu haul. Jangan sok jualan ilmu kalau peta sejarah aja kamu nggak hafal. Ngotot Ba'alawi bawa semua ilmu itu kayak ngotot Joko Tarub pendiri NASA. Dan maaf nih, well, goblok itu wajar, tapi kalau nggak nambah-nambah, itu udah masuk kategori warisan genetik. Takbir.